Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Diatama dengan NIM 240201020812 dari kelas MJ 408 mata kuliah manajemen SDM 2. Pada presentasi kali ini saya akan menjawab UTS di mata kuliah manajemen SDM 2. Sebagaimana yang kita tahu di soal UTS, kita akan menjelaskan apa itu aspek yang kita pilih dari sistem upah atau konflik dan penyelesaiannya atau kepemimpinan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang profil singkat dari skop pekerjaan saya saat ini. Saya bekerja di PT Sisi atau Sinergi Informatika Semen Indonesia yang bergerak di bidang jasa konsultan IT dan di mana mereka menawarkan berbagai layanan termasuk penilaian digital, 4K ERP untuk mengintegrasikan proses bisnis atau sebuah aplikasi. Yang ketiga, platform digital untuk memenuhi kebutuhan terkait rumah. Jadi seperti semen atau alat-alat bangunan lainnya. Nah, di sisi ini memprioritaskan inovasi, kepuasan pelanggan, dan menyediakan dukungan profesional untuk meningkatkan kinerja bisnis. Yang dimana dari pelayanannya itu harus masuk ke pelanggan atau kayak nyampe ke pelanggan. Nah, perusahaan ini telah menerima umpan balik positif juga dari klien mengenai penilaian tata kelola IT dan implementasi aplikasi mereka. Namun dari sebesar skop pekerjaan itu saya berada di bagian staff system management, di mana bentuk dari sebuah kepemimpinannya itu berbagai macam bentuk gaya. Nah, kali ini saya akan menganalisis dan memberikan hasil analisis saya terkait aspek kepemimpinan yang saya analisis dari selama ini saya bekerja. Nah, untuk intinya, kepemimpinan dalam manajemen presisi ini ada di dalam prosedur yang dimiliki PT Sisi, yaitu pedoman sistem manajemen presisi yang bertujuan untuk seluruh jajaran atau yang ditujukan untuk seluruh jajaran di dalam perusahaan agar melaksanakan kegiatan perusahaan dengan baik, lalu kegiatan operasional dengan baik maupun dari kegiatan strategis perusahaan PT Sisi. Nah, itu juga bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan PT Sisi. Nah, tujuannya juga itu bisa menghasilkan sebuah keadaan yang baik secara konsisten. Nah, apa sih gimana sih cara kepemimpinannya gitu. Yang pertama itu ada memastikannya telah ditetapkan kebijakan sistem manajemen atau sasaran sistem manajemen yang selaras dengan visi misi perusahaan. Yang kedua, integrasi persyaratan sistem manajemen ke dalam proses bisnis perusahaan. Yang ketiga, memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan itu tersedia. Yang keempat, mengkomunikasikan pentingnya pengelolaan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keamanan informasi, sistem manajemen layanan yang efektif melalui berbagai sarana sesuai dengan komunikasi yang berlaku. Yang kelima, memastikan bahwa sistem manajemen mencapai hasil yang telah ditentukan. Yang keenam, mengharapkan dan mendukung sumber daya manusia untuk berkontribusi pada efektivitas sistem manajemen. Yang ketujuh, mempromosikan peningkatan berkelanjutan melalui berbagai macam kegiatan. Yang terakhir, mendukung peran kepemimpinan manajemen di berbagai fungsi sesuai tanggung jawab mereka. Nah, dari ke-8 poin ini, kita bisa simpulkan bahwa kepemimpinan manajemen presisi itu mencakup semua poin-poin yang memang untuk mencapai tujuan bersama. Dan dari 8 poin ini, setiap perannya nanti dijelaskan di slide selanjutnya itu sudah harus sampai ke 8 poin ini gitu, sudah mendalami lah. Nah, kita masuk ke tingkatan komunikasi kepemimpinan yang dimana yang tadi saya ingin jelaskan itu dari strata kepemimpinan atau peran pimpinan yang ada di PT Sisi. Yang pertama itu ada direktur utama, lalu di bawah direktur utama itu ada VP atau Vice of President, yang di bawah dari VP itu ada SM atau Senior Manager, yang di bawah Senior Manager ada Manager, di bawahnya Manager ada staff. Nah, di dalam materi yang sudah kita pelajari itu ada top management, ada middle management, dan operating management sesuai klasifikasi yang ada di slide berikut ini sudah disesuaikan dengan atau sudah lengkap dengan apa yang ada pada umumnya. Secara garis besar saya akan menjelaskan bagaimana tingkatan komunikasi kepemimpinan yang ada di departemen atau tim saya bekerja. Nah, saya ini masuk di departemen corporate service yang dipimpin oleh VP corporate service. Lalu ada di bawahnya itu ada SM finance system management. Lalu ada lagi di bawahnya itu manager of section system management. Baru ada staff system management. Nah, dalam kepemimpinannya dari VP, SM dan manager ini sudah memiliki cara dan ciri khasnya untuk memimpin. Sebagaimana kita tahu dari dalam materi, itu ada studi kepemimpinan dengan 3 pendekatan. Yang pertama itu ada kesifatan, yang kedua ada perilaku, yang ketiga ada situasional. Nah, dalam contoh nyatanya untuk saya mengambil waktu situasional ini, bagaimana dari SM atau manajer ini pasti melakukan pendekatan ini melalui misalnya kita lagi berpas-pasan di jalan itu sebagai bentuk pendekatan situasional kayak menyapa kayak halo Pak, halo Kak, halo Bu gitu. Itu
bisa melihat bagaimana mereka mendekati dari situasionalnya dan menjelaskan bahwa mereka memimpin dengan yang pastinya baik gitu karena kan saling nyapa gitu. Nah, dari semuanya ini mereka sudah mencukupi sih, mencukupi dari ketiga pendekatan ini, tiga-tiganya ada gitu di dalam cara mereka memimpin. Nah, dalam analisis saya sebagai staff system management, saya memiliki atasan itu yang lebih close to manager itu. Manajer saya ini memiliki gaya kepemimpinan suportif dan partisipatif. Kenapa saya bisa menganalisa dan menghasilkan analisa seperti itu? Karena saya pernah di komunitas memang sering kalau misalnya diberikan tugas atau diajak diskusi itu terlihat dari cara memimpin seorang manajer yang suportif dan partisipatif. Seperti dia memberikan tugas, lalu dia juga mengajari bagaimana caranya. Namun untuk hasil akhirnya dia tetap menilai dan memang hasilnya itu diputuskan oleh manajer gitu. Dia sendiri yang memutuskan. Dan kenapa bisa dibilang partisipatif? Karena dia pun ikut terjun dan ikut membuat sebuah caranya gimana nih dia yang bikin juga gitu. Jadi membantu sesama gitu. Masukan dan saran dari saya untuk meningkatkan keefektifan pengelolaan SDM dalam aspek kepemimpinan. Yang pertama itu ada pemimpin pelatihan komprehensif, mekanisme partisipasi forum dan inovasi, adanya penguatan budaya suportif dan pengakuan penghargaan, dan yang terakhir itu integrasi pemberdayaan proyek lintas fungsi. Nah, pelajaran penting untuk pengembangan kompetensi SDM ini bisa diambil adanya kepemimpinan adaptif, keseimbangan kesehatan kinerja, fondasi komunikasi efektif, pemberdayaan mendorong pertumbuhan, dan peran budaya organisasi. Nah, yang kalau menurut saya paling penting ini ada di poin terakhir yaitu peran budaya organisasi. Mengapa? Karena sadar bahwa budaya kerja atau lingkungan kerja yang mendukung itu memiliki keterkaitan yang kuat dengan diri pada masing-masing orang gitu. Kalau misalnya orangnya nyaman, pasti dia akan lebih leluasa untuk mengembangkan potensinya. Tapi kalau misalnya orang tersebut tidak nyaman, pasti dia akan overthinking atau nggak enak gitu untuk melakukan pekerjaan yang saat ini dia kerjakan gitu. Jadi emang itu adalah kunci keberhasilan dari penerapan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin sebuah tim. Nah, jadi untuk pengembangan kompetensi ini bisa dilakukan bagaimana yang tadi saya jelaskan. Terima kasih. Nah, selesai sudah penjelasan dari jawaban UTS Manajemen SDM 2 dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila penjelasan dari saya kurang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.